Oke, oke. Untuk pelajaran dasar sistem kontrol ini kita akan mulai dengan pendahuluannya. Apa itu sistem kontrol, bagaimana perancangannya, bagaimana analisisnya, bagaimana. Oke ya, sistem kontrol ya. Jadi sistem kontrol itu terdiri dari subsystem ya dan proses plan ya. Jadi kita punya plan, baik proses, baik suatu sistem mekatronik maupun sistem elektrik, mekanikal atau apa, itu adalah proses ya. Itu merupakan suatu subsystem ya. Nah, kemudian ada controllernya ya. Controllernya itu tujuannya adalah, sistem controller adalah untuk memperoleh output yang diinginkan dan performance yang diinginkan ya. Jadi nanti performance kita akan lihat apa aja performance yang diinginkan dari suatu sistem kontrol ya, jika diberikan input tertentu. Jadi kita berikan input, kemudian dari sistem tersebut akan menghasilkan output dengan performance yang diinginkan. Kita pengennya seperti apa? Oke, jadi secara blok diagram, maka ini adalah sistem kontrol. Kemudian ada input atau respons yang diinginkan, yang kita inginkan. Kemudian ada output atau respon yang terjadi ya, yang keluar dari sistem kontrol tersebut, atau respons yang sebenarnya terjadi ya. Ya, ini adalah bentuk sederhana dari sistem kontrol ya. Ilustrasinya, contoh ya, sistem kontrol kecepatan sepeda motor ya. Kalian sebagian besar pasti sering naik motor ya. Oke, maka plannya itu adalah mesin, transmisi dan roda ya. Kemudian input yang kalian berikan, misalnya ya, itu adalah sudut pedal dari gas sepeda motor misalnya ya. Gas, kalau motor mungkin ini ya, apa namanya, yang gas yang di tangan itu yang kamu putar-putar itulah ya. Oke, kemudian variabel yang diinginkan adalah kecepatan sepeda motor ya. Itu adalah input dan sistem serta variabel ya. Ini inputnya, kalian pengennya misalnya berapa kilometer per jam, jadi kalian putar gas ya, gas sepeda motor kalian sesuai dengan sudut tertentu, kalian inginkan kecepatan tertentu misalnya. Maka kalian akan berikan input itu ke sistem yang berupa mesin, transmisi, dan akhirnya roda ya, untuk yang memutar memutar roda yang akhirnya sampai motornya bisa jalan lah ya. Oke, kemudian yang kita peroleh adalah kecepatan aktual dari sepeda motor tersebut. Oke, berikutnya saya perkenalkan manual control dan automatic control. Contohnya, kalian akan mengisi air di ke dalam satu ember ya. Kalau manual control, maka kalian akan terus menjaga ya. Jadi ada namanya juga manual ya, man ya. Jadi ada orang yang nungguin, dia lihat sampai penuh, dia akan matiin. Oke ya, sehingga tapi kalau mama misalnya ada bocor di ember tersebut, maka orang tersebut harus lihat terus bahwa ini turun nggak, sehingga ketinggian muka air ini turun nggak, sehingga dia akan membuka lagi untuk biar airnya penuh lagi. Sedangkan kalau pakai automatic control, contohnya ya di closet kalian, di closet yang otomatis ya. Jadi ada pelampung, ada tuas, ada katup ya. Ya, katup ini akan ditutup ya, akan tertutup apabila airnya naik. Tapi kalau mau airnya turun, karena misalnya kita buka katup yang ini, yang kanan ini, maka dia akan turun lagi ya pelampungnya, tuasnya akan membuka katup. Oke, itu adalah automatic control. Klasifikasi sistem kontrol, jadi ada beberapa macam. Kita pengen mengontrol sesuatu ya. Yang pertama disebut regulator, yaitu kita akan menjaga suatu parameter pada atau dekat suatu nilai tertentu. Contohnya adalah AC. Misalnya di AC di rumah kalian, di kamar kalian, atau di kantor kalian, maka kita akan menjaga temperatur kan, yang mau diatur temperatur ya.
itu misalnya temperatur pengennya misalnya 18 derajat Celcius, ya maka kalian set di termostatnya ya di situ, atau pakai di termostat pakai remote biasanya kalau sekarang ya, itu kalian set 18 derajat Celcius. Maka sistem kontrol di AC tersebut akan menjaga temperatur ya di ruangan tersebut sesuai dengan yang diinginkan tadi 18 derajat Celcius. Ya, itu namanya regulator. Ya, pada 18 derajat atau ya sekitar situ lah, 18 mungkin 18,5, 17,5, nah tergantung dari performance yang kalian inginkan. Oke, yang kedua adalah path follower. Itu adalah berarti kita harus mengikuti suatu jalur tertentu. Ya, contohnya adalah misalnya mobil yang autonomous yang bisa accident, maka dia harus mengikuti jalur tertentu, jalan-jalan ya, jalan-jalan tertentu, atau misalnya roket ya, roket yang rudal ya, rudal kendali, maka dia harus mengikuti jalur terus sampai ke tujuannya. Itu adalah namanya path follower. Berikutnya adalah event control ya, yaitu dia akan mengontrol urusan proses tertentu. Misalnya prosesnya pertama A, kemudian apabila beberapa menit sudah dijalankan proses A, maka dia berhenti proses A, dilanjutkan oleh proses B. Kemudian proses B sudah berapa menit berlangsung, dia akan berhenti, dia dilanjutkan oleh proses C, dan seterusnya. Itu adalah berarti mengontrol pusat proses tertentu ya. Oke ya, ini adalah komponen sistem kontrol secara umum ya. Jadi sistem kontrol paling tidak dia mempunyai sebuah controller ya, dalam bentuk elektronik biasanya sekarang ya, dalam bentuk elektronik. Mungkin mekanik juga ada, tapi sekarang ya kira-kira banyaknya sih kayaknya pakai elektronik ya, baik dalam bentuk amplifier dan sebagainya, controller, amplifier dan sebagainya. Oke, dan sebuah aktuator. Jadi ada aktuator yang dikontrol, controller gitulah ya. Oke, set point adalah input yang kita masukkan ke controller, yaitu sinyal yang merupakan output dari sistem yang diinginkan. Ya, jadi kita menginginkan suatu output dari sistem, ya maka kita masukin ke controller ya, berupa set point namanya. Oke, kemudian aktuator adalah peralatan elektromekanik ya, elektromekanik yang memperoleh sinyal dari controller dan mengubahnya menjadi aksi fisik gitu ya. Jadi dari controller kita dapat misalnya tegangan, kita mau memutar motor, berarti kita dari controller keluar tegangan ya, tegangan itu akan memutar motor, atau arus yang akan memanaskan suatu elemen pemanas misalnya. Oke, kemudian variabel ini kontrol itu adalah output yang dihasilkan oleh sistem. Oke ya, jadi set point biasanya set point dan kontrol variabel itu sama ya, sama misalnya temperatur ya temperatur lagi. Tapi kadang-kadang ada set point yang misalnya kita kasih tegangan, set pointnya tegangan ya, masukin ke controller, tapi akhirnya adalah temperatur ya, tergantung dari sistem yang kita akan rancang atau kita akan analisis. Oke, contoh adalah suatu sistem kontrol temperatur ya. Jadi terdiri dari controller, kemudian aktuatornya adalah heater ya. Kemudian yang akan diatur adalah ruangan gitu ya, temperatur ruangannya. Maka kita lihat heaternya akan berfungsi naik 100%, dia akan memberikan arus sehingga temperaturnya akan naik menjadi 50, kemudian turun lagi. Ini namanya sistem kontrol ini ya, apa namanya, untuk sistem kontrol untuk pencurangan ya di sini ya. Oke ya. Ya, jadi ini ada sensor temperatur. Oke, kita lihat secara grafik ya dinamika dari sistem kontrol tersebut. Oke ya. Berikutnya ilustrasi path follower. Nah, contohnya kita misalnya bikin line follower robot, ya ada robot itu harus mengikuti garis yang kita tentukan. Ya, jadi ada sensor garis. Di situ sensor line, maka dia akan mengikuti jalannya akan mengikuti garis tersebut. Oke. Kemudian event sequence, misalnya contoh mesin cuci otomatis ya yang di rumah kalian. Jadi dia ada urutannya ya, misalnya dia mencuci setengah jam,
kemudian berikutnya berhenti, menguras air, dikuras bisa berapa menit, kemudian isi lagi air, kemudian dibilas, kemudian aja menguras lagi air, kemudian terakhir bisa aja mengeringkan misalnya, sekuensinya seperti itu. Oke, sistem kontrol open loop dan closed loop perbedaannya adalah kalau mama untuk open loop maka kita nggak ada feedback, kita nggak mendeteksi apakah benar yang kita inginkan itu terjadi ya di sistem di plan tersebut ya. Jadi kita nggak peroleh informasi sebenarnya yang terjadi seperti apa gitu ya. Sedangkan kalau mama untuk closed loop atau jeda tertutup maka ada sensor ya yang mengukur ya apakah variabel yang kita ukur itu tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya tadi ya AC di ruangan kalian, maka temperatur yang dideteksi oleh AC tersebut di ruang tersebut itu apakah sesuai yang kita inginkan. Misalnya 18 derajat, apakah benar nggak 18 derajat? Maka dia akan muter lagi. Kalau mama dia kurang dari 18 derajat misalnya, maka dia akan memutar kondensor dan sebagainya itu ya, memutar turbin atau pompa yang untuk memberikan misalnya pendinginan yang lebih besar ya untuk biar mencapai 18 derajat Celcius. Dan kalau terlalu gede, terlalu tinggi ya, sorry, di atas 18 misalnya sudah mencapai 19, maka dia akan menghentikan motor itu. Oke ya. Untuk pendinginannya akan dihentikan, dia turun lagi ke 18 dan seterusnya bolak-balik seperti itu. Oke, untuk contoh open loop misalnya ya, kita punya motor, kita kasih input sinyalnya berapa, 5 volt misalnya, kemudian dia melalui amplifier suatu penguat sinyal, jadi ya menghasilkan suatu sinyal yang sudah diperkuat masuk ke motor, kemudian keluar dari poros motor itu ke beban yang kita ingin putar ya. Oke, di sini tidak ada feedback apakah benar nggak putaran atau posisi dari poros motor itu sesuai dengan yang kita inginkan dari input sinyal. Misalnya kita 5 volt, kita pengen misalnya posisi ya misalnya. Maka misalnya kalau mama kita kasih 2 volt, maka dia akan berputar 30 derajat misalnya. Nah, benar nggak nih 30 derajat yang berputar kalau kita kasih 2 volt? Nah, itu nggak ada umpan balik gitu, nggak ada deteksinya gitu. Oke, kalau closed loop contohnya cruise control di mobil ya. Jadi misalnya kita inginkan berapa, kita set pointnya berapa kecepatan inginkan, misalnya 50 km per jam, maka actuator throttle itu akan diberikan input ya oleh suatu controller, kemudian kecepatan kendaraan itu akan diukur misalnya dengan tachometer ya di ban itu, maka dia akan memberikan feedback benar nggak sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau nggak, throttle-nya akan berubah posisinya, throttle gas ya, gas di kendaraan, pedal gas ya, itu akan berubah. Oke, itu dia akan terus menyesuaikan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Oke, ilustrasi contohnya dinamika pesawat terbang. Misalnya ini kita akan membuat suatu diagram box ya secara komplit untuk sistem kontrol aileron ya di pesawat terbang. Oke, pesawat terbang itu dia geraknya itu bisa translasi, yaitu arah X ke depan, arah Y lateral samping, dan arah Z ke bawah. Positifnya ya, positif bisa dianggap seperti itu. Kemudian ada gerak guling ya, roll. Jadi apabila dia berputar terhadap sumbu X, maka dia namanya roll, guling ya. Apabila dia berputar terhadap sumbu Y, dia akan namanya pitch ya. Terus kemudian ukurannya adalah sudut. Kemudian kalau dia berputar terhadap sumbu Z, dia namanya yaw. Oke, itu ada tergantung dari aileronnya. Ini namanya aileron ya, yang di belakang sayap tuh, yang bisa digerakkan ya, pakai semacam tuas gitu ya, naik turun ya.
Oke, kalau mau dia aileron naik dan aileron yang kanan naik, misalnya yang di kanan turun, maka dia akan misalnya belok ke kiri. Oke, apa akan yaw ya, akan yaw ke kiri dan roll juga. Jadi semuanya ini akan berpengaruh. Oke, kita lihat ilustrasinya. Misalnya mau mendarat, dia akan harus mengatur roll dan yaw dan pitch ya tadi ya. Oke, maka kita akan buat diagram bloknya. Ini adalah posisi yang diinginkan seperti apa, terus ada namanya kompensator atau controller ya, controller ya, kompensator itu sebenarnya. Kemudian mekanisme aileron tadi yang kita gerakkan kan aileronnya. Kemudian mekanisme aileron ini akan mempengaruhi dinamika dari badan pesawat seluruhnya. Oke, kemudian posisi lateral akan diukur ya, misalnya oleh namanya inertial measurement unit ya di pesawat ini. Maka kemudian ada sensor untuk mengukurnya dan akan dikembalikan ke kompensator. Benar nggak dia sesuai dengan posisi yang diinginkan? Oke, ini merupakan suatu loop yang merupakan closed loop ya, sistem atau sistem kontrol untuk umpan balik ya, atau bahasa Inggrisnya feedback control system. Oke, fungsi sistem kontrol pertama adalah power amplification. Ya, contohnya tadi ya, contoh yang paling gampang itu motor kita akan putar dan kita pengen kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan, atau posisinya sesuai dengan kayak gini, posisi porosnya ya, maka kita perlu yang namanya amplifier ya, misalnya operational amplifier dan sebagainya. Maka kita bisa atur ya di amplifier itu seperti apa yang kita inginkan ya, secepat apa yang kita inginkan ya. Kita perlu sistem kontrol ya, karena misalnya kita kasih 5 volt, kita kasih misalnya motornya 12 volt, maka kalau kita 6 volt maka dia seperti apa, 7 volt seperti apa dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi sistem kontrol. Fungsi yang lain adalah remote control. Misalnya kita punya suatu pesawat radio control atau drone, atau kita pengen mengontrol suatu katup di proses industri proses ya dari jauh. Nah, maka kita bisa memanfaatkan sistem kontrol ini ya, kita bisa atur di controller yang berada jauh dari plan yang kita ingin atur, kita ingin kontrol. Nah, itu. Oke, kemudian input, bentuk input yang lebih misalnya ya, lebih hemat daya atau lebih mudah kita kasih. Contohnya adalah untuk mengontrol suatu motor, misalnya putaran suatu motor, atau kalau servo ya berarti posisi motor posisi poros motor tersebut, maka kita bisa memberikan suatu input yang namanya pulse width modulation. Kita kasih tegangan tapi tegangannya berbentuk pulsa. Jadi misalnya 5 volt selama 0,1 detik, kemudian mati, kemudian 0,1 detik dan sebagainya. Itu namanya power, itu namanya sinyal PWM namanya. Kemudian kompensasi dari gangguan. Nah, misalnya kalau kita mendaratkan pesawat, misalnya sebagai pilot kita mendaratkan pesawat, maka gangguan itu adalah angin ya. Misalnya ada angin dari samping, dari bawah, dari atas, itu kan posisi pesawat itu dipengaruhi oleh angin itu ya. Nah, jadi dengan suatu sistem kontrol kita bisa kompensasi dari gangguan tersebut. Oke, analisa dan perancangan sistem kontrol. Perbedaannya adalah kalau analisa kita sudah ada sistemnya, maka kita akan menentukan sistem tersebut, kontrol tersebut memenuhi enggak kriteria yang diinginkan. Kemudian perancangan, membuat sesuatu sistem kontrol yang memenuhi kriteria yang kita. Jadi kita bisa kontrol, kita mengontrol apa, maka kita tentukan alat-alatnya apa, kemudian akhirnya kita lihat, kita rancang peralatan tersebut harus memenuhi kriteria yang diinginkan ya. Biasanya kriteria untuk kerja yang diinginkan adalah respon transient, respon tunak atau steady state, dan stabilitas ya. Jadi respon, nanti kita lihat apa itu kriteria unjuk kerja tersebut ya. Respon sistem ya, terdiri dari transient, itu adalah misalnya suatu
lift ya, elevator. Maka misalnya kita liftnya itu kita pengen naik dari lantai 1 ke lantai 4 misalnya, maka liftnya itu akan naik dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Maka awal respons dari lantai 1 ke lantai 4 ini namanya transient. Tapi pada saat sudah mendekat ke lantai 4, maka dia akan berhenti, ya, berhenti untuk mencapai lantai 4 ini namanya steady state, respon tunak atau steady state. Nah, kemudian ada namanya kesalahan steady state, kalau kesalahan tunak. Misalnya dia tidak berhenti tepat di lantai 4 tapi sedikit beda berapa senti gitu dari lantai 4 misalnya, itu adalah steady state error. Kemudian respon transient, ilustrasinya adalah Jogja lift ya. Oke, jika respon transient terlalu lambat, maka orang yang naik gak sabar kan, wah kok lama-lama sekali nih, nyampe. Oke, kalau respon transient terlalu cepat, maka orang yang naik tidak akan nyaman. Ya, jadi masalah lainnya itu adalah jika terlalu cepat, ya bisa merusak ya struktur liftnya, atau motornya terlalu panas dan sebagainya. Oke, kalau respon tunak atau steady state, misalnya ya, itu lift harus berhenti tepat di lantai 7, kalau nggak dia akan terjadi, kalau ini berarti ada suatu kesalahan, biar mungkin kurang 4 atau kurang dari lantai 4 atau lebih sedikit nggak tepat ini lantainya gitu loh, lantai liftnya dengan lantai bangunannya gitu. Oke, stabilitas ilustrasinya adalah selain memenuhi kriteria respons transient tadi ya dan respons tunak, sistem kontrol itu harus stabil. Ya, contohnya misalnya kalau nggak pesawat terbang dan sebagainya. Jadi kalau mau kita gambarkan dalam grafik, ya, maka untuk input yang bounded atau terbatas, maka dia harus stabil, berarti dia akan menuju ke suatu titik nol. Misalnya AC tadi ya, misalnya dia 18 derajat, maka dia mungkin awalnya dia misalnya temperatur ruangan kita misalnya 20, dia akan menuju 18, kemudian mungkin offset ya dia ke 17, kemudian turun lagi ke kemudian naik lagi ke 18,5, naik lagi ke ya turun ya ke 18, naik lagi ke 18,5, turun lagi ke 17,8, turun lagi, naik lagi dan sebagainya itu, tapi dia mencapai ke 18, ya itu namanya stabil. Kemudian kalau tidak stabil, maka dia akan naik turun, ya, naik itu responnya akan naik turun sampai terus mencapai tak terhingga, itu namanya tidak stabil. Kalau marginal stabil, dia adalah dia terus naik turun di sekitar variabel yang kita inginkan, nilai variabel yang kita inginkan. Oke, ini adalah contoh suatu sistem yang tidak stabil, misalnya elevator dari pesawat. Ini namanya elevator, yang di atas itu ada radar. Nah, kita lihat geraknya dari sebelumnya ini makin lama makin gede, itu namanya sistemnya tidak stabil. Oke, ini adalah fenomena yang namanya flutter ya di suatu pesawat. Nah, ini sangat berbahaya karena ya bisa langsung jatuh di pesawatnya ya. Gitu. Oke, tahap rancangan sistem kontrol adalah pertama, tentukan sistem fisik dan kriteria sistem kontrol yang diinginkan. Ya, sistem fisik, dan misalnya kita perlu motor, perlu motor sebagai aktuator ya, perlu controller dan sebagainya, perlu sensor ya berarti. Kemudian gambarkan sistem fisik dari sistem yang ditentukan, sistem tersebut, dan tentukan kriteria sistem kontrol yang diinginkan. Ya, kriterianya adalah respon transient, respon tunak. Respon transient dia harus mencapai nilai yang kita inginkan tersebut berapa detik. Ya, kemudian respon tunak berarti steady state errornya. Kemudian stabilitasnya dia harus stabil, nggak boleh naik terus sampai tak terhingga dan sebagainya. Oke, kemudian buat diagram blok fungsional sistem. Gambarkan diagram bloknya yang meliputi interkoneksi semua sistem yang terlibat, baik mekanik, elektrik, thermal, fluida, dan sebagainya. Gunakan hukum-hukum fisik atau pengalaman untuk mendapatkan fungsi respon dari sistem. Oke, kemudian buat model matematika, sama matematikanya ya. Karena sistem kontrol biasanya merupakan sistem dinamik, karena berbentuk waktu, maka biasanya model matematika itu akan berbentuk sama diferensial.
analisis atau dirancang sudah memenuhi kriteria performansi atau tidak, yang tadi ya, respon transien, respon lunak, dan stabilitas. Ilustrasi contoh ya. Oke, sebuah sistem kontrol temperatur di rumah ya beroperasi dengan membandingkan antara setting termostat dan temperatur aktual. Ya, lalu dia akan membuka atau menutup katup bahan bakar. Ada katup bahan bakar di sini. Ini katup bahan bakar yang proporsional ya terhadap perbedaan tersebut ya, terhadap perbedaan temperatur set point dan temperatur aktual. Ini ada sensor di dalam ruangan, kemudian ada misalnya ada tungku ya pemanas. Ya, kita pengen temperaturnya sesuai dengan set point yang diinginkan. Buatlah blok diagram sistem kontrol closed loop ya, ini ya, kan ada sensornya dengan input, output, kontrol, dan plan. Kemudian tentukan juga sinyal input dan output semua sistem yang ada. Oke, solusinya yang kita punya plan ya, jadi yang di rumah tersebut ya plannya. Kemudian subsistemnya adalah kontrolernya adalah katup bahan bakar yang akan kita kontrol. Kemudian ada kontrolernya lagi misalnya secara elektronik ada yang mengontrol katup bahan bakar ini. Kemudian temperatur termostat itu adalah temperatur setup ya, kita pakai set point ya, set point berapa derajat, misalnya 50 derajat. Kemudian ini ada temperatur aktualnya yang kita sensor. Kemudian bisa saja terdapat subsistem dari sensor temperatur tersebut yang misalnya temperaturnya harus diubah ya, misalnya outputnya temperatur, kemudian tapi temperaturnya itu adalah fungsi dari tegangan misalnya, kayak itu ada subsistem temperatur sendiri. Oke, jadi kalau ada subsistemnya adalah misalnya untuk output bahan bakar misalnya kita harus masukin tegangan atau arus karena dia menggerakkan motor misalnya yang untuk membuka menutup katup ya. Kemudian hasilnya adalah laju aliran bahan bakar outputnya. Kemudian untuk sistem plan mungkin adalah laju aliran bahan bakar masuk ke dalam plan. Kemudian hasilnya dari sistem tersebut adalah temperatur dari ruangan tersebut. Kemudian subsistem sensor misalnya dari temperatur harus ubah menjadi tegangan atau arus untuk sama dengan set point. Di set point tadi misalnya dalam tegangan juga misalnya yang masuk ke dalam controller. Oke ya, itu adalah pendalaman dari dasar sistem kontrol, kuliah dasar sistem kontrol